Terlanjurnya saya diusir dari masjid. Imam marah. Ini masjid. Gak boleh sebut Yesus di sini. Makanya yang paling dimusuhi oleh pendeta pastor itu adalah Bible. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Allahu Akbar. Sultan Parfum, parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah, Hajar Aswad, Kasturi, 2000 bunga dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja. Semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih. Ketika kita nikah, yang ada cuma syahadatain. Tidak ada persaksian bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah. Ketika saya mengucapkan itu, imam marah. Ini masjid. Gak boleh sebut Yesus di sini. Nah, inilah sahabat-sahabat pecinta dakwah apologet. Padahal salah satu trik untuk memenangkan kemudian pertarungan sebagai agama misi, tak ada jurus yang paling ampuh kecuali menguasai Bible. Karena musuh terberat daripada musuh apologet, yaitu misionaris, adalah Bible itu sendiri. Mereka tidak bisa menjadikan Bible itu sebagai senjata untuk melumpuhkan Islam. Coba teman-teman yang suka buka link Google, link di Google ya. Coba buka Isa dan Islam. Itu adalah salah satu link yang pertama kali masuk dalam susunan pertama kali bagaimana Indonesia bisa dikristenkan. Coba buka isinya. Judulnya itu tentang Islam. Tentang Islam. Bagaimana kemudian orang bisa selamat dengan menyembah kepada Allah. Itu judulnya itu. Selamat, damai, sejahtera dengan Allah. Dibaca memang ada ayat suci Al-Quran. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi uraian paling bawah muncul Yohanes, Lukas, Markus, Matius. Itu salah satu trik. Nah, mungkin sahabat-sahabat bertanya, ini manusia dari mana ini kok tiba-tiba ada muncul di tengah-tengah lagi maraknya sosmed. Tiba-tiba ada sekelompok manusia yang mengatasnamakan mereka pembela iman Islam, Kristologi, apologet Islam, kan gitu ya. Jadi dasar pijakan itu kemudian beranjak dari Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 6. Adanya perintah kepada kita untuk memerangi kemudian saudara-saudaranya setan. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kalau mereka tagut, berjuang di jalan tagut. Kalau kita perintahnya qatilu auliya asyaitan. Nah tuh. Kita diperintahkan untuk memerangi saudara-saudaranya setan. Kira-kira saudaranya setan siapa? Yahudi Nasrani. Subhanallah. Dan orang-orang zalim yang ada di antara mereka, yaitu adalah cuplis dan tuyul. Itu bahasa yang favorit, yang sedang viralnya itu sekarang. Orang kita, saya sendiri biasa mengatakan nenek mukiper. Satu ajaran yang tidak rasional yang mereka coba untuk goreng dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadits. Sahabat, kita sadar Islam itu agama dakwah, syiar. Mereka juga agama syiar. Bedanya dengan kita terlena. Pesantren di mana-mana. Iya kan?
ribuan, bahkan puluhan ribu tiap tahun lulusan pesantren. Sehingga kita ini tenang-tenang aja. Oh, nggak masalah ini, kita mayoritas. Kalau kita pernah membaca sejarah Spanyol, dulu mayoritas Andalusia, mayoritas. Tapi tidak ada yang menyadari kalau kelak akan menjadi Islam minoritas di sana. Ini juga bisa terjadi di kita. Kenapa? Mereka sangat gencar, misionaris itu sangat gencar. Kita nggak tahu. Kita ini nggak tahu. Gerakan mereka itu sangat terencana, tersusun rapi. Tersusun rapi. Sampai-sampai bocoran yang saya dapatkan itu, mereka harus duduk. Mohon maaf nih. Di pemerintahan mereka juga harus duduk. Untuk sekedar merealisasikan apa yang menjadi misi mereka. Lalu siapa yang peduli? Ustadz kita, ulama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, tapi bacanya di mimbar. Tak ada orang kafir di sini. Katakanlah kepada orang-orang kafir, mana ada orang kafir di masjid? Jadi memang kita harus mengikuti irama. Kita perang. Perang logika. Perang pemikiran. Perang akidah. Jadi kepada teman-teman di ulama-ulama kita menjaga, membentengi umat dari dalam. Maka kami para apologet dari Arimatea, MCI, API, MMCI, ya punya tekad dan visi misi yang sama, membentengi dari luar, kemudian YPMA Tauhid dan banyak lagi. Ya. Yang kemudian visi misinya itu sama, memperjuangkan umat ini untuk tidak mudah dikibulin, mengatasnamakan Allah. Ya kan? Ya. Coba kita lihat teman-teman, kalau teman-teman yang dari yayasan-yayasan bergerak mualaf ini pasti sudah pada paham bagaimana hebatnya kemudian selepas dari dua Ptolemy memerintahkan kemudian para orang Yahudi untuk menerjemahkan kitab Tanakh. Kata mereka sih Tanakh, tapi Al-Quran kita lebih percaya ketika Al-Quran mengatakan mengapa engkau mencampur adukan, engkau buat kemudian lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Kita lebih percaya itu daripada kita menyelisih kemudian mencari sejarah Nabi Musa. Terlepas dari Musa mungkin Yosua bin Nun, tapi setelah Yosua bin Nun Taurat dikemanakan? Ada yang tahu? Ketua MCI itu? Enggak kan? Sejauh kita belajar 20 tahun saya dalami Bible, tidak ada pernah saya temukan. Terakhir di Ulangan 34 malah Musa lebih duluan mati. Setelah mati masih turun Torah menurut hitungan perjanjian lama. Kan tidak rasional. Nabi Muhammad meninggal dunia, Al-Quran masih diwahyukan. Itu cerita yang muncul kemudian. Lalu mereka mempoles kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh ini dalam bentuk bahasa Septuaginta. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat dikawinkan dengan kitab kanonik yang kemudian mereka katakan Injil di Indonesia. Injil di Indonesia. Tapi di luar negeri tidak ada yang tahu apa itu Injil. Yang mereka tahu adalah Biblos atau Bible. Kenapa mereka menggunakan nama Alkitab menamakan Allah? Saya sering kemudian candai oten-oten itu supaya menunjukkan identitas Allah dengan menyebut nama Allah. Bukan tanpa alasan. Itu alasannya untuk memurtadkan. Supaya umat Islam yang awam ini tidak sadar kalau mereka itu diajak menyembah kepada Theos yang membungkuskan kata Allah. Nah, teman-teman penggiat apologet, coba kita lihat gelar-gelar Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Yehova, Eloah, Elohim, bukan Yahweh, itu Tuhannya orang Mesir. Yod-Heh-Vav-Veh maksudnya. Mereka baca Yahweh. Itu di Indonesia baca Yahweh. Lagi-lagi Yahweh dia bilang. Banyak nama-namanya. El-Eroi, El-Shaddai. Begitu masuk ke dalam bahasa Yunani Koine, mereka ganti dengan sebutan apa? Theos.
Markus 14 nomor 11, Paulus ketika di Antioquia, beliau dianggap sebagai Theos. Theos dalam bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya kita tahu dewa. Jadi gelar-gelar Elohim itu diganti menjadi dewa. Pada kekaisaran Romawi pada saat itu, pada abad keempat dan seterusnya. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah. Menjadi Allah. Yang mereka baca Allah. Padahal kalau kita Allah dalam bahasa Ibrani, Alef Lam Mem He, Mazmur 10 nomor 7, Allah itu artinya sumpah serapah. Coba buka di Google. Mazmur dalam bahasa Ibraninya, kata Allah itu, Alef Lam Mem He itu artinya sumpah serapah. Jadi kalau di Markus 1 nomor 1, silsilah Yesus yang adalah anak apa sih? Markus 1 nomor 1. Yang bisa buka. Yesus disebut sebagai anak Allah, anak Theos. Anak Theos berarti anak dewa. Kembali ke asalnya bahasa Ibrani, berarti Yesus adalah anak sumpah serapah. Nah, ini yang biasa bikin pusing kepalanya pendeta. Dari mana asal usulnya Theos menjadi Allah? Theos di Indonesia kan itu adalah dewa. Kalau Tuhan bahasa Yunaninya adalah akontas. Sementara akontas tidak ada di Bible, perjanjian baru, perjanjian lama dalam bahasa Septuaginta, bahasa Yunani. Tidak ada. Tidak ada akontas. Yang ada Theos, 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 Theos. Artinya apa? Dewa, dewa. Mereka menyembah dewa dalam bentuk manusia. Apa bedanya dengan Brahma menjadi manusia bernama Krishna? Lalu kita diam. Lam yalid wa lam yulad. Markus 1, Yesus adalah anak Allah. Dia tahu kitab mayoritas. Umat Islam menyadari bahwa konsep tauhidnya, Tuhan yang mereka sembah adalah Allah, lam yalid wa lam yulad. Mereka tahu Tuhan kita tidak beranak, tidak diperanakkan. Mereka tahu, dan Tuhan kita itu adalah Allah. Coba buka di KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, milik umat Islam. Itu digunakan dalam Bible. Untuk apa? Bukan tanpa alasan. Untuk memurtadkan. Jadi tujuannya memang untuk memurtadkan. Misi mereka itu adalah bagaimana bisa negara ini minimal 50-50. 50 Kristen, 50 Islam. Kita mau. Tentu kita tidak mau. Lalu siapa yang mau perjuangkan? Kalau ustadz kita cuma di mimbar, ya, kira-kira siapa? Coba kita, insya Allah, dengan teman-teman semuanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita ingat dan kita tahu, kita orang Sulawesi paham tentang kota Sopeng, paham ya? Sopeng Waropeng. Dari Lombok. Ini Nara. Jadi Sopeng itu kita kenal ya sebagai kota muslim, kota kerajaan. Banyak ustadz ulama kita dari sana. Ada yang sadar tiba-tiba berdiri gereja besar. Kita nggak bisa bayangkan kan? Kota Bugis, kerajaan gitu. Tiba-tiba berdiri. Siapa yang kemudian lalai di situ? Karena kita konsentrasinya kepada umat. Kita tidak pernah konsentrasi kepada musuh yang menyerang dari politik, dari pendidikan, dari kesehatan. Kita nggak tahu itu. Lalu kalau bukan kita, siapa lagi coba? Sangat masif itu. Makanya kemarin di Jakarta saya bilang apa? Saya tantang seluruh pendeta. Karena saya frustasi lihat gerakan mereka itu. Pengakuan misionaris yang baru-baru ini kita mualafkan. Satu mualaf, kalau dia bangsawan Bugis, dihargai berapa? 25 juta. Aceh, kemudian orang apa? Melayu, Padang, Minang. Itu. Tapi kalau dibilang orang Toraja, orang Manado yang jadi murtad, enggak kayaknya. Tapi kalau orang Bugis nih, orang Makassar nih yang dimurtadkan, mereka nilai dengan harga yang mahal. Karena ketika orang Bugis murtad,
Bapak Ibu sekalian, itu gaungnya dari gereja ke gereja. Oh, tepuk tangannya itu luar biasa. Kita berhasil, apalagi Lombok, apalagi orang Bima. Sarapudin. Itu dia. Nah, itu yang terjadi saat ini, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, mungkin pembekalan untuk anak-anak kita. Kenapa mereka tidak boleh menjadi Kristen? Al-Quran mengatakan, wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Iya kan? Pada hari terakhir nanti, pada hari kiamat nanti, kita semua akan dikumpulkan ini. Semua manusia dikumpulkan. Dan apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Maka saya berani ke pendeta, saya apa? Ada yang live kan? Oke, di live kan. Saya katakan kepada pendeta apa? Kemana ini mata dengan kuping, ini dan ini? Ketika membaca Matius 7, nomor 22 sampai nomor 23. Kita mundur ke 21 dulu. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allah. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Kurios, Mar, Rabam, Wamaran. Manggil aku Tuhan, manggil aku Guru, manggil aku Tuhan. Bukankah aku ini Yesus telah menyebut namamu, mengusir setan pakai namamu Yesus, bernubuat pakai namamu Yesus, bahkan aku bermujizat pakai namamu Yesus, banyak menyembuhkan orang. Apa kata Yesus? Ini dalil di kitab mereka. Matius 7:23. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Subhanallah. Al-Quran mengatakan itu. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah akan menjadikan musuh bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari. Faktanya Matius 7:22 sampai 23. Pertanyaan sederhananya, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Kristen. Kristen. Lalu yang bermujizat, yang ngobatin orang, itu siapa dengan dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus. Nah, itu siapa itu? Kristen. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Makanya salah satu mujizat Al-Quran adalah menceritakan tabiat daripada orang-orang kafir. Tabiat yang mana? Tabiatnya nanti ke sono-sono. Pada saat dunia sudah bergerak maju ke depan, maka tabiat mereka sudah digambarkan dalam Al-Quran. Dan kita sudah temukan hari ini. Muncul yang pakai mukena, pakai jilbab, kemudian menggunakan kok kayak gini penampilannya nih, saya curiga kalau kayak gini-gini nih misionaris. Ini singkat ini. Ya, saya curiga. Betul. Udah pakai bajunya Bang Suma. Bisa jadi. Kenapa? Filipi 1 nomor 18. Engkau beritakan tentang Yesus dengan cara menipu atau dengan cara jujur, aku tetap bersuka cita. Gila nggak? Dalil. Coba buka Filipi 1 nomor 18. Kamu mau mengajarkan tentang Yesus dengan cara menipu atau tidak? Aku tetap bersuka cita. Nah, belum lagi 1 Korintus 2, 1 Korintus 1, 1 Korintus 9, 19 sampai 20. Aku Paulus kepada orang Yahudi, aku jadi orang Yahudi, meskipun aku tidak menggunakan label Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Torah, saya seakan-akan menjadi penganut Torah, meskipun saya ini tidak taat Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak penganut Taurat. Jadi di Indonesia, kepada orang Islam, saya menggunakan kata Allah, menggunakan kata Alkitab, menggunakan kata imam, iman, rasul, nabi, meskipun saya tidak percaya kepada Allah, supaya aku banyak memurtadkan orang Islam. Kaidah itu. Itu dalil. Makanya yang paling dimusuhi oleh pendeta pastor itu adalah Bible.
paling dimusuhi. Sebenci-bencinya kemudian kepada siapapun, dia lebih benci kepada kitabnya sendiri. Tapi harus ada yang menjelaskan. Harus ada yang menjelaskan. Makanya kalau ditanya sama saya biasanya, kamu itu apa kapasitasmu? Kamu tidak punya hak untuk menjelaskan Bible. Saya jawab, kalau Anda kapasitasnya apa? Samanya kita. Ibrani masih putus-putus, Yunani juga masih ngeja. Ente sendiri bahasa Yunani nggak paham, bahasa Ibrani nggak ngerti. Apa katanya? Kamu tidak ada Roh Kudus. Saya nggak ada Roh Kudus. Padahal kalau kita cari akar kata dari Roh Kudus dalam bahasa Yunaninya, itu adalah hantu suci. Pneuma hagios. Pneuma itu hantu. Ya, pintar sekali, mulus. Itu Lukas 24:44, 37. Mereka kaget ketika melihat Yesus. Mereka kaget dan ketakutan ketika melihat Yesus. Karena menurut mereka Yesus sudah mati. Tapi tiba-tiba muncul di depan mereka. Assalamualaikum, shalom alaikum. Muridnya kaget. Loh, bukannya situ sudah mati? Katanya kok digantung. Kok tiba-tiba muncul? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu dalam bahasa Yunani pneuma. Berarti pneuma hotheos, roh itu adalah Allah. Artinya roh itu adalah Tuhan. Berarti hantu itu adalah Tuhan. Mati aja. Balas ya anak-anak. Ini masih ada waktu sedikit ya. Jangan. Ada Kopani, adinda saya. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu. Tapi paling tidak kita harus ada di antara kita nih, generasi muda, sahabat-sahabat MCI, Arimatea, harus berjuang. Kita bersinergi, Bung. Izinkan kami mengambil kursi di sosmed, obrak-abrik kemudian mereka di sosmed. Antum mau ikut silakan, ayo. Kita harus menggaungkan. Kita harus gaungkan ini. Makanya saya katakan, dulu enak kalian memurtadkan orang, enak kali. Sikit-sikit murtad di sana, murtad di sini. Dengan pola ada yang nikah, ada yang kata kemiskinan. Tapi sekarang maaf, sudah ada MCI. Sudah ada Arimatea, sudah ada API. Tidak gampang lagi sekarang Anda murtadkan. Bahkan alhamdulillah, ini sebentar saya ditunggu untuk syahadatkan lagi. Malam syahadat, 2 hari lalu syahadat, 3 hari lalu 4 orang sekaligus kita syahadatkan. 2 minggu lalu 1 keluarga dari Aceh kita syahadatkan. Alhamdulillah, itu yang terekspos. Belum dari Kofani. Jadi perdebatan terakhir saya kemarin, saya mengatakan kepada seorang pendeta, kenapa Anda menjadi Kristen? Yesus tak pernah ngajarin Kristen. Yesus itu Muslim. Dia adalah orang yang soleh. Oh, dia bicara kotor sama saya. Buktinya, ya baca Bible. Ibrani 5 nomor 7. Sebagaimana Yesus menjadi doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya, soleh dia, anak soleh, anak soleh, tiai anak kapere, anak soleh Yesus. Dia berdoa supaya apa? Diselamatkan dari maut, dari penyaliban. Selamat, doanya dikabulkan, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Makanya kalau kita berbicara mengenai penyaliban, sahabat-sahabat sekalian, itu sangat luar biasa itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Di situ di dalamnya ada poinnya di dalam An-Nisa 157. Berselisih. Nah, teman-teman penggiat apologet langsung masuk. Kisah para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang penyaliban itu, tentang seseorang bernama Yesus. Ada yang berkata sudah mati, katakan dia Yesus masih hidup. Berselisih paham. Rasulullah tidak pernah belajar Bible, tidak pernah belajar Torah, tidak pernah belajar kitab-kitab terdahulu, nggak pernah. Tapi kok bisa ditahu? Nah, inilah yang membuat
gereja itu hampir setiap saat mereka berkhotbah ada nama Bang Suma mereka bahas. Betul itu. Di gereja. Iya. Termasuk Gilbert kemarin kan stres dia kan. Nah itulah. Nah kita butuhkan teman-teman supaya dakwah kita itu kita selingi. Sekarang ini para penggiat dakwah kalau memberikan materi kita selingi materi-materi apologet. Karena membahas Al-Quran berarti tidak lepas cakupannya dari Bible. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78-79. Coba kita baca. Celakalah mereka yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Allah, padahal itu tangan mereka sendiri yang membuatnya. Berarti kita harus bahas Bible dia dong, karena Bible bukan Injil. Nah, kita harus bahas dia. Lalu kemudian kafir orang yang berkata Al-Masih Isa itu adalah anaknya Allah. Nah kita bahas Kristen dong kalau begitu. Jadi jangan canggung untuk membahas kekristenan ini. Jangan canggung. Di mana-mana suarakan. Di mana-mana suarakan. Tentang Tuhannya Al-Quran bahas, tentang kitabnya Al-Quran bahas, tentang akidahnya Al-Quran bahas. Tentang mereka dibahas oleh Al-Quran. Jadi nggak usah takut. Maksud saya bukan takut. Nggak usah canggung membahas itu. Terlanjurnya saya diusir dari masjid. Iya, nggak usah tabu lagi bahas tentang Kristen. Beli Bible banyak di Gramedia. Beli Bible, pelajari. Karena itu kan surat kabar. Iya dong. Lukas 1 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kan disusun berdasarkan penyelidikan. Berarti kan surat kabar. Iya toh? Iya. Bukan kitab suci. Bukan, kitab yang dikira suci. Iyalah. Itu sudah pasti. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai apologet, ya memang setidaknya kita harus punya senjata. Kalau teman-teman dari penggiat mu'alaf ini pasti udah paham. Nah, kita yang dai ini, dai yang penceramah, yang kultum-kultum, hafal-hafal ki Bible, tak apa-apa. Anggap saja itu adalah pujangga atau puisi atau syair. Karena itu yang dipakai senjata untuk memurtadkan. Kita pakai itu. Karena musuh mereka yang terberat itu adalah Bible-nya sendiri. Bible yang paling mereka musuh itu Bible. Makanya ada amanatnya itu, jangan sekali-kali kau membaca Bible tanpa bimbingan pendeta atau pastor, apalagi membandingkan dengan kitab suci orang lain, agama lain. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kalau jemaat bertanya itu dilarang. Siapa yang malam sini? Nah, dilarang nggak mas? Beliau misionaris. Ini sahabat saya, dinda saya. Dilarang bertanya. Jangan banyak tanya. Kalau kau banyak tanya, sesat. Imani saja. Memang harus diimani saja. Coba perhatikan teman-teman, kalau kita berdebat dengan pendeta di sosmed, di TikTok, kalau saya biasa berdebat atau yang lain, apa yang mereka katakan kalau sudah tidak bisa menjawab? Memang Kristen itu tidak bisa dilogikakan. Gila kutu pale. Wa kana kafiru. Apa Allah mengatakan ulaika hum syarriyah. Makhluk seburuk-buruknya makhluk, katanya kan Allah mengatakan itu. Iblis termasuk makhluk enggak? Siapa seburuk-buruk makhluk menurut Al-Quran? Orang kafir. Berarti lebih buruk dari iblis. Iya. Kita buktikan seburuk-buruknya. Apa dia katakan? Yesus itu manusia, ya. Tapi dia 100% juga Tuhan. Coba nih. Satu-satunya agama yang membunuh Tuhannya. Benar nggak? Iya. Satu-satunya agama yang mengimani untuk selamat masuk surga, Tuhannya harus dibunuh. Tidak boleh tidak. Kalau tidak dibunuh, tidak diselamatkan kita. Coba. Padahal yang menyebabkan pembunuhan terjadi itu karena iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang muridku? Satu di antaramu adalah iblis. Nah, iblis inilah nanti yang berkhianat. Siapa itu? Yudas. Berkhianat dan makan uang suap. Amsal 17 nomor 23. Orang yang makan suap adalah
orang fasik, orang yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 25, pemakan suap adalah orang yang terkutuk, yang digantung di atas salib. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, guru saya beliau dosen saya, Masya Allah. Jadi di dalam kitab mereka, Galatia 3 nomor 13, apa katanya? Sebab Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Balas ya anaknya orang. Jadi Yesus terkutuk kan? Terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Etiai salib. Pohon. Harus kembali ke bahasa Yunani. Sulon. Pohon. Tidak ada kata salib di dalam Bible. Tak ada. Salib itu hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berdebat, kita kasih jatuh, memang kasih pindah jantungnya ke kanan. Tidak ada salib di dalam kitabmu. Cari sampai 2 hari menemukan kata salib. Yang ada sulon. Sulon dalam bahasa Yunani artinya pohon. Berarti orang terkutuk yang digantung di pohon. Balas ya orang. Itu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas dan digantung di atas pohon. Terkutuk. Tertulis di mana? Setelah kita pelajari Perjanjian Lama, ternyata tertulisnya di kitab Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Nah, apa yang tertulis di situ? Apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, maka janganlah mayatnya kau biarkan selama-lama di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan kakinya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu. Tidak boleh. Tidak boleh orang yang digantung terkutuk itu menyentuh tanah. Berarti yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, dosa apa kudu nak kerjakan ini Yesus? Apa kesalahan beliau? Kira-kira dosa apa yang telah Yesus lakukan sampai dia harus terkutuk? Tak ada kan? Nah, coba tanya teman-teman Kristen yang hebat sekalipun, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus, bro? Sampai dosa-dosamu, curi ayam, curi kambing, curi sapi harus ditanggung sama dia. Apa dosanya Yesus? Tidak ada, bang semua. Berarti Al-Quran surah Maryam ayat 19 betul. Nabi Isa adalah manusia yang suci. Tidak boleh kau bunuh. Kenapa nggak boleh dibunuh? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa. Yesus ada salah nggak? Yesus ada dosa nggak? Nggak ada. Siapa yang mengatakan itu? Pilatus, gubernur yang berkuasa pada saat itu. Di dalam Matius 26:27 nomor 18. Mereka orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk digantung karena dengki. Tidak menemukan kesalahan, tapi karena dengki saja. Karena dengki, maka mereka menyerahkan Yesus untuk digantung. Jadi tidak ada dosanya. Sementara yang digantung menurut dia adalah orang terkutuk. Berarti bukan Nabi Isa, Cak Ayu. Orang beda ini yang kau sembah. Ini yang terakhir, sahabat-sahabat yang terakhir 5 menit. Ya, memang asing toh. Kalau materi kayak begini asing. Lain kalau ulama kita, ustaz kita yang berikan kajian, pasti semangat. Kalau ini apa sih ini? Yesus apa sih? Tapi gak apa-apa. Terakhir terkait dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus. Syahadatain. Syarat masuk surga menurut Yesus nih. Dalam Bible Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Kalau mau disebut Yesus, Isa misalnya. Ya kan? Jadi syaratnya masuk surga menurut Yesus itu. Syaratnya. Nah, kemana Kristen pergi kalau begitu syaratnya? Ternyata Yesus harus dikenali sebagai
utusan. Dan Yesus berpesan di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu. Ini pesan Yesus. Nah, karena mentongi Indonesia harus tahu. Sebab dia mengatakan dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan. Dan aku senantiasa melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Muslim dia kan? Benar kan? Berserah diri kepada perintah. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku lakukan. Yohanes 12:49. Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Nah, kira-kira Yesus ketika hidup Kristen enggak dia? Ke gereja enggak dia? Makan babi enggak? Ibadah minggu tidak? Tidak bersunat tidak? Natalan tidak Yesus? Tidak. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jadi pengikut Yesus kalau hidup hari ini, terlihat dia seorang Muslim. Mas sunnah Yesus. Sholat tongi, sunnah. Di Lukas 2:22 jelas dia sunnah. Dia sujud, Matius 26 nomor 39. Sujud sholat. Semuanya dilakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, memang ada orang yang cinta dengan materi-materi seperti ini karena asik, karena berkesinambungan dengan Al-Quran. Kalau selama ini kan yang kita dengarkan waktu teman-teman yang mondok, Islam yang paling benar, Islam yang paling unggul, itu tidak ada keraguan memang. Tapi kita tidak merasakannya lebih jauh, lebih dalam kalau kita tidak belajar Bible. Karena di situ ternyata betul-betul nyata Al-Quran itu betul, nyata jelas sekali. Ini kan sekarang kita ini yakini Islam itu paling benar. Oke, itu betul. Tapi ketika kita belajar Bible sedikit, maka kebenaran Islam itu sedikit demi sedikit terurai di dalam Al-Quran. Hebat sekali. Masya Allah. Segera begitu Bapak Ibu sekalian, karena ada jadwal saya mensyahadatkan sebentar, mungkin bisa dimonitor di TikTok. Tanya satu Bang Juma boleh? Saya cuman ingin ini aja sih, minta statementnya Bang Juma tentang toleransi yang kemarin Bang Juma yang datang, Paulus yang datang ke Jakarta, seperti apa Bang Juma? Terima kasih. Iya. Jadi kalau saya nih. Ya, Bang Juma. Iya, Bang Juma. Ya. Saya melihat dari keadaan yang sekarang, satu-satunya negara yang tidak ada penjaranya itu adalah Vatikan. Sepaham tidak kita? Tak ada sel, tak ada penjara. Tingkat kriminal tertinggi itu di sana. Segala hal yang menurut kita tabu itu adalah sesuatu yang lumrah di sana. Lalu ketika tokoh kita sebagai pemimpin, bolehlah kita katakan sebagai seorang pemimpin, ada bias negatifnya, ada positifnya. Aduh, gimana ya ngomongnya? Enggak apa-apa. Di saat kami dari Apologet menggaungkan kemudian pembeda, terangkan, kita jelaskan antara umat Islam dan umat Kristiani. Dalam hal ini yang selama ini kita tahu mereka masuk menyerang kita nih. Jadi Bapak, Ibu sekalian, kita ini lagi diserang. Kita tidak sadar. Kitabnya mereka Bible diganti Alkitab. Setahu kita yang disebut Alkitab itu kan Al-Quran. Ya kan? Al-Quran, Injil. Tapi mereka menyebut istilah-istilah Al-Quran itu bukan tanpa alasan. Mereka masuk untuk bagaimana bisa mencuri hati umat Islam. Sehingga mereka dengan mudah nantinya yang perangkap yang mereka pasang dengan mudah mendapatkan mangsa. Jadi terkait dengan yang kejadian kemarin, itu tiba-tiba tadi perjuangan kita selangkah, 2 langkah, 3 langkah, kita harus mundur lagi dari start. Mundur lagi kita dari start. Ya, tapi itu dia, negara kita ini kan majemuk, ya. Ya mungkin ada sisi lain yang menganggap itu adalah hal positif, mencerminkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu kasih, ya. Gas. Itu toleransi bukan? Padahal saya dapat undangan dari beliau beberapa kali untuk ketemu.
Tapi saya belum tahu apa motivasi di balik itu. Kenapa beliau sampai menciumnya? Mungkin karena, bisa jadi karena beliau menganggap berhasil jemaatnya di Indonesia sehingga jemaatnya itu adem, tidak seperti di negara lain. Atau berhasil menghentikan gerakan LGBT untuk jangan terlalu dipaksa masuk ke negara ini melalui beliau. Bisa jadi. Terima kasih Anda sudah menghentikan upaya-upaya supaya Indonesia menghalalkan LGBT. Iya kan? Karena mereka kan melegalkan. Beliau melegalkan. Boleh kalau di sini boleh, gereja boleh. Tapi giliran masuk ke Indonesia, alhamdulillah perjuangan teman-teman itu tidak jadi. Nah, mungkin itu ucapan terima kasih karena dianggap kalau itu sampai diloloskan kemudian ke Indonesia bahaya. Bahaya negara kita karena bibit itu sudah banyak. Di mana-mana sudah ada persatuan-persatuan itu sudah banyak. Ketika kemudian itu dilegalkan, maksudnya gerejanya mereka melegalkan di sini. Bisa jadi orang-orang yang awam yang tadinya punya penyakit kayak gitu pindah deh. Bisa menikah di situ. Ya mungkin itu ucapan terima kasih. Kita berpikir positif aja dulu. Ya, bersangka baik aja dulu. Mudah-mudahan ada hikmah di balik itu semua. Yang pasti ya tontonan itu bagi kami ya, saya pribadi itu mengiris-iris. Saya punya hati di dalam. Tapi saya tetap berpositif thinking karena biar bagaimanapun mungkin ada hal positif menurut dia yang mungkin kita buruk tapi dia baik, begitu juga sebaliknya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hadir di tengah-tengah guru. Ini kebalik ini. Beberapa tahun yang lalu saya bertanya ke beliau. Silakan. Ustaz. Waalaikumsalam. Orang kafir itu seburuk-buruk makhluk, kemudian sepertinya ada dari mengatakan jadi lebih buruk dari setan, iblis. Iya. Jadi kalau menurut yang kita ketahui, justru sumbernya itu kekafiran dari iblis. Nah, sehingga karena jadi memang kafir, setan juga kafir. Maka bosnya kafir, setan. Nah, ini yang dibawa ini anak buah, anggota-anggotanya, pengikutnya. Jadi kalau ini saja sudah seburuk-buruk makhluknya, pengikutnya. Jadi kalau ini saja sudah seburuk-buruk makhluk, ini seburuk tingkat berapa ini? Jadi maaf, tidak boleh dikatakan mereka ada di buruk dari iblis karena justru iblis yang mempengaruhi mereka ya. Sekedar siap. nambah sedikit. Baik. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih. Ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Itu tidak salah Ustaz. Itu sangat luar biasa, itu benar. Tapi minta maaf nih sebagai apologet nih. Di apologet di orang-orang Kristen itu Ustaz, Yesus mati itu untuk menebus dosa iblis. Lolos iblis kah? Tena mau iblis mana? Kenapa dia datang mati di atas salib untuk menebus dosa waris? Roma 5 nomor 12. Jadi Adam itu menurut mereka jatuh ke dalam dosa dan mewariskan kepada seluruh keturunannya dosa waris itu. Sehingga kalau kita membaca Kejadian 3, yang dikutuk di situ adalah iblis, yang dikutuk di sana adalah tanah. Yesus datang menebus kutuk, berarti membebaskan iblis dari kutuk. Berarti iblis sekarang ini sudah tidak terkutuk karena Yesus sudah bebaskan di atas tiang salib. Itu konsep mereka. Kalau di internal kita memang, tapi kalau di dunia apologet, ya saya harus menghantam mereka penghujat itu dengan dalil itu, Ustaz. Karena dia sendiri yang mengatakan iblis sudah dibebaskan dari kutukan. Jadi mungkin perspektif Bible sama perspektif Quran kali ya.
Iya, iya. Jadi kan mereka mengatakan Yesus mati melepas kutub. Berarti iblis sudah tidak terkutuk. Tanah sudah tidak terkutuk. Yesus sudah menebus itu. Karena dosa waris sudah dibebaskan. Nah, saya hantamlah dengan Al-Quran. Pingsanlah dia. Itu trik di dalam retorika debat dengan para pendeta. Jadi benar Al-Quran mau mengatakan itu. Saya adalah seburuk-buruknya malam. Benar. Ini ayatnya. Wah, bahaya ini. Pulang belajar. Besok nelpon. Kapan saya disahadatkan, Bang? Itu trik metode dalam debat dengan pendeta yang tidak menggunakan akal, menggunakan dokter. Tapi alhamdulillah yang saya itu hanya kita belajar ada guru-guru kita yang selalu mengingatkan kita ketika kita hilaf di dalam menyampaikan metode. Dan memang saya start banyak yang kritik saya dengan metode-metode itu. Saya menggunakan Al-Quran dengan pola pikir mereka. Tidak ada lagi dosa kami, karena kami sudah diloloskan. Yesus sudah mati, kami minum darahnya, kami makan dagingnya, bahaya. Kayak popok, perakang. Tapi itulah doktrin. Nah, kita datang untuk memenangkan itu dengan metode yang kita punya. Dengan metode saya, maksud saya. Seperti itu. Saya kira begitu, Ustaz. Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Amin. Dan ketika ada yang keliru datangnya dari saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri, wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung pamit karena ada yang mau bersyahadat. Foto bareng sedikit. Kangen. Iya. Alhamdulillah, semoga kebersamaan kita semakin menguatkan ukhuwah kita dalam membentengi akidah umat, karena tidak bisa dipungkiri serangan-serangan tindakan akidah tidak bisa kita selesaikan kekuatan umat dan persatuan bangsa.